Kisah Rasulullah mengacuhkan seorang pria yang ingin bertaubat. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Suatu ketika, datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berpapasan dengan seorang wanita di pinggiran kota Madinah. Lalu aku menciumnya, namun tidak sampai menggaulinya. Sekarang aku serahkan diriku kepadamu, maka putuskanlah hukuman atasku." Namun Rasulullah hanya terdiam, tidak memberikan komentar apapun. Umar yang berada di sana berkata kepada pria tersebut, "Sungguh Allah telah menutupi dirimu, jika engkau mau menutupi dirimu." Saat pria itu hendak pergi, Rasulullah memanggilnya kemudian bersabda, Allah berfirman, "Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Kisah Rasulullah ditaburi kotoran saat sedang sholat. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Ketika itu, Rasulullah tengah melaksanakan ibadah sholat di dekat Ka'bah. Abu Jahal yang berada di sana berkata kepada rekan-rekannya, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad?" Maka Uqbah bin Abu Mu'ith melaksanakannya. Ia mengambil kotoran unta kemudian meletakkan di punggung Rasulullah saat beliau tengah sujud. Mereka tertawa terbahak-bahak. Saat itu Rasulullah tetap dalam sujud dan tidak mengangkat kepala hingga datanglah Fatimah lalu membuang kotoran itu dari punggung Rasulullah. Barulah Rasulullah mengangkat kepalanya. Usai sholat Rasulullah bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Rasulullah mengucapkan nama-nama mereka hingga 3 kali. Sungguh Allah Maha Besar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah, dan Uqbah bin Abu Mu'ith. Dengan kuasa Allah, mereka tewas saat perang Badar. Inilah wanita pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilahirkan. Yang subscribe dan like, semoga masuk surga. Saat dilahirkan dari rahim seorang wanita mulia bernama Siti Aminah pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tepatnya pada 571 Masehi di kota suci Mekah, Allah menurunkan 4 wanita mulia yang sebelumnya tinggal di surga untuk membantu lahirnya Nabi Muhammad. 4 sosok bidadari itu adalah 1. Siti Hawa istri Nabi Adam. 2. Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. 3. Asyah binti Muzahim istri Fir'aun. 4. Siti Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa. Mereka begitu cantik, anggun, harum, dan diliputi dengan cahaya yang memancar. Jangan lupa subscribe. Malaikat ini kapok banget setelah kedua sayapnya dipatahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan malam melintasi langit menuju Sidratul Muntaha. Yang subscribe dan like, semoga masuk surga. Di sana, beliau sudah disambut 70.000 malaikat yang siap melayaninya. Namun, ada satu malaikat yang bandel, enggan memberikan hormat pada beliau, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat itu dari singgasana dan mematahkan kedua sayapnya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasingkannya ke Bukit Qof. Malaikat itu hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya hingga ia melihat kehadiran malaikat Jibril dan menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Malaikat Jibril, setelah mendengar kisahnya itu, lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala memohonkan ampunan untuknya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berselawat kepada kekasihnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, malaikat itu pun berselawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah dari selawatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan mengembalikan kedua sayapnya. Kisah sahabat Rasulullah yang minta dimiskinkan, like dan subscribe, semoga masuk surga. Dikabarkan, suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang miskin. Sungguh, aku bersama orang-orang fakir dan miskin. Mendengar itu, Abdurrahman bin Auf merasa khawatir. Ia terus berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Saat itu, Abdurrahman mulai membagikan seluruh hartanya, baik di jalan perang maupun kepada penduduk yang membutuhkan. Bahkan, ia juga memborong kurma busuk dari seluruh petani, berharap akan tenang dengan menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Namun, Allah berkehendak lain. Datanglah seorang utusan dari Yaman yang berniat untuk membeli semua kurma busuk milik Abdurrahman dengan harga fantastis. Hal itu pun membuat Abdurrahman semakin bersedih, semakin ia bersedekah, semakin Allah melipat gandakan kekayaannya.